Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pentarianto SPD sebagai Kepala Sekolah SMK Karyaguna Bakti 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Karyaguna Bakti 1. Kemudian peserta PLS yang Ibu banggakan. Semoga selalu sehat walafiat. Tak lupa apresiasi pada panitia PLS yang sudah mempersiapkan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dan terlaksana dengan lancar. Sebelum mulai untuk membahas materi pada kesempatan ini, perkenalkan nama Ibu Lindawati sebagai pengajar di SMK Karyaguna Bakti mata pelajaran PKN. Baik, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kesadaran hukum dan pendidikan anti korupsi. Sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Pengertian kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinsafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Pengertian kesadaran menurut Hasibuan tahun 2012 halaman 193, kesadaran adalah sikap seorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan kesadaran adalah kondisi di mana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Berikutnya, pengertian hukum menurut Utrecht. Hukum adalah himpunan peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Contohnya, hukum yang ada di Karyaguna Bakti 1 yang dikenal dengan tata tertib di sekolah. Ciri-ciri hukum. Adanya perintah atau larangan. Perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh semua orang. Pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi. Tujuan dari hukum, yang pertama mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Yang kedua, mencapai keadilan dan ketertiban. 3. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. 4. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Yang kelima, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang. Fungsi hukum, yang pertama, fungsi perlindungan, fungsi keadilan, dan fungsi pembangunan. Dengan berjalannya segala komponen-komponen hukum, maka diharapkan fungsi ini bisa dirasakan oleh seluruh warga dan masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum menurut Surjono Sukanto bahwa kesadaran itu merupakan persoalan nilai-nilai konsep abstrak yang terdapat dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Konsep-konsep abstrak ini maksudnya hal-hal di diri kita yang membuat kita bisa mengatakan bahwa sesuatu itu salah atau sesuatu itu benar berdasarkan pengetahuan, ajaran, agama yang sudah kita dapatkan mulai dari keluarga. Misalnya, kita tahu bahwa mencuri itu salah.
Dari mana kita tahu dan menganggap itu tidak baik? Dari konsep yang tertanam di diri kita yang sudah diberikan oleh orang tua bahwa ada hal yang boleh dan ada hal yang tidak boleh. Indikator-indikator kesadaran hukum. 1. Pengetahuan hukum. Ketika suatu hukum sudah disahkan, maka dia akan disosialisasikan kepada masyarakat. Yang kedua, setelah tahu adanya hukum, maka yang kedua adalah pemahaman tentang isi hukum tersebut. Kalau sudah tahu isinya, maka yang ketiga adalah sikap hukum. Apakah kita akan mematuhi hukum itu atau tidak? Kemudian dengan mengambil sikap apakah akan mematuhi hukum atau tidak, maka perilaku kita akan menunjukkan perilaku-perilaku yang tahu dan paham tentang hukum. Ibu ambil contoh di sekolah. Di SMK Karya Guna Bakti 1 ada tata tertib. Di dalam tata tertib itu disampaikan bahwa misalnya dari sisi penampilan tidak boleh berpakaian ketat, entah itu baju atau celananya. Atau celananya dipensil. Ya, tidak boleh rambutnya gondrong. Tempat lain bisa Bu gondrong. Biarkan di tempat lain, tapi tidak di SMK Karya Guna Bakti 1. Dengan mengetahui adanya hukum tersebut, maka semua warga yang ada di SMK Karya Guna Bakti 1 wajib mematuhinya. Yang tidak patuh akan mendapatkan sanksi. Dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan di sekolah, diharapkan siswa-siswa sudah terbiasa dengan perilaku-perilaku hukum yang baik yang sudah ada, dan diharapkan nanti ketika sudah memasuki dunia kerja, hal-hal baik yang sudah terbentuk di sekolah bisa dilanjutkan dan diterima di dalam masyarakat. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Setiap kita sudah punya karakter. Ada karakternya yang pendiam, ada karakternya yang ceria, dan seterusnya. Kemudian karakter-karakter yang sudah ada ini dikuatkan lagi di lingkungan pendidikan. Penguatan pendidikan karakter di sekolah adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi, olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuan akhir dari pendidikan penguatan karakter adalah diharapkan menjadi sosok pribadi bangsa Indonesia dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku menjadi lebih baik dan berintegritas. Tujuan pendidikan karakter menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gerakan Nasional Revolusi Mental itu terdiri dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas, yang fokus pada pembelajaran, pembiasaan, dan pembudayaan, sehingga dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak menjadi lebih baik dan berintegritas. Integritas adalah konsistensi dan ketangguhan yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai
kode etik, dan prinsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, wujud keutuhan, prinsip moral, dan etika bangsa dalam kehidupan. Berikutnya, pendidikan anti korupsi. Para peserta sekalian sudah sering barangkali mendengar kata-kata korupsi. Banyak sekali di media sosial kita mendengar, bahkan hampir setiap hari bisa dikatakan seperti itu. Pendidikan anti korupsi merupakan bagian atau irisan dari pendidikan karakter yang lebih fokus mengembangkan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang karena nilai dijadikan standar perilaku yang baik. Pendidikan anti korupsi juga didukung oleh dasar-dasar hukum dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Pendidikan anti korupsi diimplementasikan dengan memadukan karakter kearifan lokal. Di Jawa Barat dikenal dengan Jabar Masagi yang dipadukan dengan karakter nasional. Implementasi pendidikan anti korupsi di Jawa Barat di bidang pendidikan diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat yang meliputi sekolah, keluarga, masyarakat yang harus saling bersinergi. Pengembangan, penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi. Dalam pengembangan karakter, terdapat nilai-nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Apabila berhasil, maka diharapkan akan menjadi generasi muda yang mempunyai nilai-nilai yang baik seperti jujur, mandiri, disiplin, peduli, adil, berani, bekerja keras, sederhana, dan bertanggung jawab. Muatan materi pendidikan anti korupsi dalam karakter kearifan lokal. Karakteristik daerah dan nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal Jawa Barat dikenal dengan Jabar Masagi, artinya padat ilmu. Di dalamnya ada nilai niti surti. Diharapkan kita bisa menghargai peri kehidupan orang lain, bisa merasakan penderitaan orang lain. Kemudian ada niti harti, niti bukti, dan niti bakti. Capaian implementasi pendidikan anti korupsi meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengembangan nilai-nilai pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal Jawa Barat bertujuan untuk penguatan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Bagaimana profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar yang berkebinekaan global, suka bergotong royong, kreatif, inovatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ada pesan bijak yang bisa kita pahami. Berusahalah menyenangkan orang lain. Kalau tidak bisa, berusahalah tidak menyusahkan orang lain. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.